Ni hao Sobat 7, Wose Hana. Menyambut tahun baru Imlek, hari ini aku pengen kepoin seseorang yang jago banget dalam bidang Feng Shui, Sio, dan seputaran tentang Chinese New Year. Kepo banget Kak. Yuk kita kepoin bareng Ko Julius Fang. Halo Ko. Halo. Tanggal 22 Januari itu kalau nggak salah saudara Tionghoa itu Chinese New Year ya Ko ya. Dan Chinese New Year itu nggak jauh-jauh banget tentang sistem Feng Shui. Ya. Benar ya? Ya, betul. Kalau Feng Shui sendiri itu apa sih Ko? Feng Shui sendiri dari kata Feng angin, Shui artinya air. Jadi kalimat Feng Shui ini sendiri berarti adalah energi yang mempengaruhi kehidupan kita. Khususnya yang berhubungan dengan tempat tinggal, berhubungan dengan tempat yang kita habiskan banyak waktu di lingkungan kita seperti itu. Dan Feng Shui itu berhubungan dengan tata letak rumah. Tata letak rumah, ya. Sedangkan ada lagi yang orang-orang tahu kalau biasanya dekat Xinjia itu adalah Xiong. Nah, Xiong itu lebih ke arah astrologinya, lebih ke arah tahun lahir seseorang. Seperti itu. Kalau Sio itu berhubungan sama bulan dan binatang kalau nggak salah Ko ya? Betul, jadi Xiong itu ya pemirsa di-relate atau dihubungkan dengan binatang. Seperti itu, jadi binatang di tahun kelahiran seseorang. Ya, jadi kan ada tahun lahirnya, ada bulan lahir, ada hari dan jam. Kalau bulan kan 12 bulan, berarti kalau Sio berarti ada 12 Sio binatang ya? Iya, betul. Ada apa aja sih kok? Boleh dong? Kalau ditanya Xiong itu sendiri aslinya adalah 12 binatang. Tetapi 12 binatang ini dikombinasikan dengan 5 elemen. Jadi elemennya ada air, kayu, api, tanah, dan logam. Jadi kalau dikombinasikan antara 12 dengan 5 elemen ini menjadi total 60 variasi. Buset, banyak banget. Kayak gitu ya. Jadi 60 variasi itu, jadi ada contohnya misalnya ada kelinci air, kelinci kayu, kelinci api, kelinci tanah, dan kelinci logam. Dan itu siklus itu akan terulang 60 tahun lagi sekali akan berulang sama ketemu lagi kelinci air. Jadi tahun ini tahun kelinci air. Bener. Nanti ketemu lagi 60 tahun kelinci air. Dengan demikian pembagian manusia itu ke dalam karakternya itu ada 60 karakter jadinya seperti itu. Balik lagi nih ke Chinese New Year. Kenapa sih kalau saudara Tionghoa itu pakai baju merah-merah atau yang cerah-cerah gitu? Kenapa nggak boleh pada saat hitam? Chinese New Year ya? Ya yang jelas merah itu kan melambangkan kebahagiaan, melambangkan hoki ya. Dan legenda zaman dulu itu ada makhluk yang namanya Nian. Nian ini adalah dipercaya membawa istilahnya kekacauan lah ya di kehidupan masyarakat. Dan setelah dilakukan berbagai percobaan oleh masyarakat Tiongkok, rupanya makhluk yang namanya raksasa ini yang mengganggu ini paling takut sama yang judulnya warna merah atau sesuatu yang berhubungan dengan ledakan atau suara ribut. Dengan demikian di Chinese New Year bukan sekedar orang berpakaian merah, tetapi mereka juga menyalakan petasan atau firecracker lah kayak seperti itu ya, atau sesuatu yang berhubungan dengan gendang, tabu, barongsai seperti itu. Nah, barongsai juga digunakan sebagai media untuk mengusirnya seperti itu. Dan karena ditambah lagi dengan suara yang tabu gendramnya itu kayak gitu ya. Jadi itulah salah satu filosofisnya seperti itu. Jadi kenapa warna merah itu langsung direlate kehubungkan dengan sesuatu yang sifatnya hoki, karena kalau tanpa gangguan hidup itu kan berarti kan kita lebih hoki ya, lebih lancar seperti itu. Kalau sekarang nih baju aku warnanya kayak gini, hoki nggak menurut Ko? Kalau untuk Chinese New Year sudah pasti kurang hoki, karena biasanya yang melambangkan hoki di dalam Chinese New Year itu biasanya warna merah atau gold kayak gitu loh. Ya, itu udah pakemnya dari sono. Gold itu kenapa? Karena maklum di orang Tionghoa sendiri kan selalu mengasosiasikan rata-rata ya, sebagian besar itu mengasosiasikan dengan uang atau kekayaan, kemakmuran seperti itu ya. Dengan demikian kalau bicara tentang uang, tentu kan warnanya gold toh. Karena zaman dulu kan emas kan warnanya adalah bling-bling gold ya, warna kemasan ya seperti itu. Tetapi mau dikombin dengan warna merahnya yang berhubungan dengan kebahagiaan. Seperti itu. Jadi warna dua ini yang lebih pakem dipakai, dan yang paling kurang adalah pasti warna putih. Putih kurang. Why? Karena putih itu di masyarakat Tionghoa dilambangkan sebagai warna duka. Karena masyarakat Tionghoa itu mengasosiasikan putih itu adalah urusan duka, sedangkan urusan merah itu adalah urusan suka. Kayak gitu. Jadi kalau suka duka berarti merah dan putih kayak gitu. Ngomongin tentang Imlek lagi nih Ko. Kalau nggak salah kalau di rumah itu ada makanan yang harus ada dan ada yang nggak boleh juga. Apa sih makanannya Ko?
Oke, di tahun baru Chinese sudah pasti rumah itu harus ada makanan. Iya. Karena makanan melambangkan berkah atau berkelimpahan. Jadi kalau nggak ada makanan, terutama yang jomblo-jomblo itu harus stok makanan. Ya. Aduh. Oke. Aduh. Oke. At least setidaknya manisan atau kue-kue kecil lah ya. Bisa cuma satu toples atau satu permen kayak gitu itu nggak apa-apa. Yang penting ada. Seperti itu. Ini poin pertama ya. Yang sesuatu yang makanannya manis itu sangat diutamakan. Dan yang ketiga adalah makanan yang enak. Jadi kalau kita bisa combine antara manis dan enak ya, itu sudah pasti sudah cespleng. Jadi mau makanan apapun. Nah, di Indonesia ini agak sedikit berbeda mungkin dengan di Tiongkok sana, di Cina sana seperti itu ya. Di mana orang Indonesia itu mungkin ada budaya contohnya kue keranjang. Oh iya, itu. tahu. Sebenarnya ada filosofisnya lagi kue keranjang itu. Kue keranjang itu di invent ya oleh bangsa Tionghoa itu ya salah satunya adalah untuk memberikan suap tanda kutip kepada dewa dapur. Ya, dewa dapur itu ceritanya naik ke langit sebelum hari Tionghoa kan sebelum hari Xinjia datang itu. Ya, Xinjia-nya orang Tionghoa itu datang itu biasanya kalau nggak malam 29, malam 30, Dewa Dapur ini mau melapor ke Kaisar Langit. Ya, Kaisar Langit itu ibaratnya seperti Tuhan lah. Ya, orang yang punya kekuatan lebih hebat, ya, menguasai hajat hidup orang banyak. Terus? Jadi supaya mau melaporkan satu rumah itu, penghuninya baik-baik kayak gitu loh. Ya, kayak seperti Sinterklas kalau anaknya baik akan dikasih hadiah dong. Kayak gitu. Nah, jadi Dewa Dapur ini sebelum berangkat itu disembayangin dengan kue keranjang ini. Jadi saya kasih kamu persekot dulu ini ya. Nanti supaya nanti begitu makan manis dilaporin manis-manis. Oh, Hana tahun ini baik hati banget. Banyak menolong, banyak amal kebaikan kayak gitu ya. Bener kok. Anaknya rajin Bener kayak gitu. kok, bener Nah, jadi banget. nanti dilaporkan baik-baik, nanti habis itu rezeki akan mengalir seperti itu di tahun yang baru seperti itu. Nah, Kayak itu jadi sesuatu kalau nggak punya kue keranjang dan kita punya candy atau permen. Ataupun manisan-manisan kayak gitu. Nah, itu applicable semua. Kok kalau aus minum dulu nggak apa-apa kok? Oke, thank you, minum dulu ya. Nah, ini manis nih ya kelihatannya. Oke, kita manis nih tahun ini ntar. Amin kok, amin. Kalau nggak salah juga aku dengar kalau Imlek itu nggak boleh nyapu, terus harus potong rambut, bener nggak tuh kok? Sama nggak boleh buang sampah. Oh, itu bener banget. Kenapa itu? Ya, Kok? pemirsa bayangin kalau pas hari Imleknya, hari Xinjianya, kita buang kita istilahnya nyapu. Ya. Kemudian apalagi nyapunya bukan rumah sendiri, rumah tetangga nih. Ya, jangan dong. Ribut. Iya, ribut. Oke. Kemudian buang sampah ya. Padahal pekerjaan seperti itu kita bisa lakukan satu hari sebelumnya. Bersih-bersih rumah kayak gitu loh. Kamu tahu nggak, Hana, bahwa orang Tionghoa itu termasuk bangsa yang paling rajin sedunia. Dalam 365 hari, orang Tionghoa itu boleh tanya di mana-mana, cuma hanya cuti satu hari. Justru di hari itu kita lebih banyak untuk keluarga. Karena kan setiap hari kan sudah sibuk cari duit untuk istirahat ya. Dan juga itu memberikan kesan bahwa kita membuang-buang rezeki kita kayak gitu loh. Karena kan menyapu rezeki itu kayak seperti mengusir dewa dapur, mengusir dewa rezeki yang kita undang baru datang itu diusir keluar. Iya, kata gue baru check in undang kemarin malam. Lu udah usir gue kayak gitu. Iya, nggak sopan nih ya. Nggak sopan kayak gitu kan. Jadi itu kenapa nggak boleh menyapu di hari Xinjianya atau buang sampah kayak gitu. By the way, kalau potong rambut juga sama, dianggap memotong rezeki kita. Oh gitu? Iya. Jadi nggak boleh potong rambutnya, biarin aja sampai besok gitu? Sebenarnya zaman dulu ya, sebenarnya hari penting itu kan kita gunakan untuk yang lebih meriah lah ya. Artinya yang lebih sesuatu yang sifatnya untuk untuk momen kebahagiaan. Kalau mau motong rambut lagi kan gimana ya, mungkin antrian di salonnya kalau semua melakukan antrian salonnya kan miss dong. Iya, benar. Momen untuk bertemu orang tua atau sahabat dan sebagainya kayak gitu. Waktunya berarti ya kok ya. Iya, kayak gitu. Jadi kita harus bisa membuka diri untuk bisa lebih bergaul, jangan hanya mengurung diri dalam rumah ya. Pandemi kan sudah bisa dikontrol juga di tahun ini ya, dan hopefully semua bisa kembali lagi meskipun nggak 100% kembali ke old yang normal kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kelinci air itu seperti itulah. Jadi tahun di mana mungkin dalam ekonomi kita masih bersabar karena ekonomi melambat, tapi satu sisi segi baiknya yaitu kehidupan sosial jauh lebih baik, networking kemudian networking jauh lebih baik, kemudian
pandemi lebih terkontrol. Mungkin akan berubah jadi endemi tahun ini. Benar, Nah, semoga ya kok ya. Ya, amin kayak gitu. Ngomongin perjodohan, tadi kan di Sio Kelinci Air ini bakal banyak orang yang bertemu ya karena networking. Nah, kalau di Sio itu ada nggak sih kayak di zodiak gitu kok kayak misalkan Capricorn jangan sama Aries nanti berantem, ada juga nggak sih? Ya, nah kalau ditanya dalam perjodohan, apakah atau dalam relationship hubungan, apakah ada sio yang tidak akur? Iya. Contohnya misalnya kayak gitu ya. Oke, misalnya sio ini dan sio ini nggak boleh kerjasama atau nggak boleh pacaran atau suami istri kayak Iya. gitu. Jawabannya ya, di dalam praktek masyarakat banyak yang terjadi hal tersebut. Berarti kalau Feng Shui sendiri itu dia berhubungan sama hoki, sama uang gitu ya kok? Ada nggak sih misalkan kayak, misalkan nih aku tempat tidur aku di bawah jendela sama AC, terus aku tiba-tiba sakit-sakitan terus Oh, gitu. iya, Itu iya, iya. berhubungan juga sama kesehatan berarti ya? Ya, jadi Hana, kamu harus bedakan antara Feng Shui dan astrologi. Oke. Oke, Feng Shui berhubungan dengan pengaturan tata letak. Oke, sedangkan astrologi itu berhubungan dengan manusia. Jadi Iya. yang satu ngomongin bangunannya, ngomongin lingkungan di mana kamu banyak habisin waktu, contohnya kamar tidur, dapur, kantor, toko, pabrik, kayak gitu Iya. kan. Satu lagi ngomongin manusianya hoki nggak, kesehatan lu bagus Bagus nggak, nggak, iya. asmara lu bagus Iya. nggak, karirnya bagus nggak, kayak gitu loh. Ya, jadi yang satu ini astrologi yang orang kenal dengan sio tahun lahir. Iya, oke. Nah, jadi peruntungan manusia itu ada 3 faktor. Satu, tempat lokasi di mana kita berada. Oke. Oke, pada saat kita sekolah, lokasi atau posisi menentukan prestasi, bener nggak? Iya, bener. Terutama yang nyontek, bener nggak? Benar-benar, Iya. benar. Ketahuan Ya. lagi. Selain Feng Shui nih kok, cara menentukan seseorang hoki itu dari mana sih kok? Oke, untuk mengetahui orang hoki itu dari mana, sebenarnya banyak hal. Ya, tadi aku ngomong bahwa yang mempengaruhi hoki itu ada 3. Iya. Ya, itu namanya trinitas kosmik. Trinitas. Oke, trinitas kosmik. Jadi ada tempat usahanya, ada peruntungan manusianya, dan ada usaha manusianya sendiri. Oke. Jadi kalau pada saat kita merasa hoki kita kurang baik, kita harus perbanyak amal ibadah, ya perbanyak kebaikan kita, kayak Iya. gitu kan ya. Misalnya bantu sesama kalau kita mampu secara finansial kayak gitu ya. Oke, yang mempengaruhi hoki itu muka kita hoki nggak? Oh, muka juga menentukan Ya, nih? sangat menentukan ya. Oke. Kalau mukanya hoki berarti mulus, licin, ya jerawatnya bukan satu ya, satu muka gitu ya. Oke. Oke, jerawatnya dia kalau cuma satu tok ya dan itu bisa diperbaiki nggak apa-apa Apa, kayak gitu iya, ya. iya. Tetapi kalau jerawatnya sudah berlubang-lubang satu muka dan kita harus merawat. Oke. Ya, kita bikin itu lebih mulus. Dengan bikin perjalanan hidup kita lebih mulus. Ya, muka yang cerah dan berdaging membawa hoki peruntungan jauh lebih baik. Berdaging tuh gemuk begitu ya kok? Iya, kayak muka saya kamu gitu. kan, Oh, iya kayak makasih gitu. banyak. Ya, jadi jangan dibuat tirus tuh ya pemirsa ya. Oke, makin dibuat tirus nanti hokinya agak kurang. Iya, benar-benar. Ya, jadi cerah itu bukan berarti putih ya, oke? Cerah itu artinya bahwa muka kita itu nggak gelap ya. Coba bayangkan kita dengan rumpun kita. Iya. Saya rasa orang Cina pasti ada yang mukanya lebih putih dari saya. Iya. Ada yang muka lebih gelap dari saya. Contohnya nggak Iya. terawat sering bermandikan sinar matahari tanpa pakai sunblock kayak gitu. Iya. Nah, buat mereka yang mukanya lebih gelap, tentu akan peruntungannya lebih kurang. Oh gitu. Gitu. Jadi itu muka pengaruh. Ya, dan yang lain-lain contohnya peruntungan garis tangan. Garis tangan. Oke, di mana garis tangan ini masih berubah-ubah tergantung usaha kita, tergantung hoki kita kayak gitu ya. Itu namanya karma yang Oke. membentuk kayak seperti itu. Dan hoki kita dari tempat tanggal jam lahir kita dulu. Oke. Oke, jadi dari sana itu yang kita kenal dengan astrologi, peruntungan tahunan kita, makanya penting tuh bukan sekedar orang Tionghoa, tapi orang seluruh dunia itu mau mencari kepastian. Oke. Gimana hoki gua nggak tahun ini? Gua rencana mau bangun usaha atau mau buka restoran misalnya atau mau usaha catering seperti Iya. itu ya. Dan dia mau cari tahu peruntungannya bagus nggak untuk mulai buka tahun ini. Nah, kalau memang peruntungan kita bagus di tahun tersebut dan kita buka usahanya, ini kayak seperti kita mau menanam padi dan disupport oleh musim hujan yang cocok kayak iya. gitu. Oke, tadi kan muka itu mempengaruhi hoki. Ya. Nah, kalau misalkan dia operasi gitu, kok kayak ini kan Oh, iya. mukanya tipis ya kok. Ah, Kalau iya. dia tiba-tiba taruh lemak atau dia apain gitu, bisa Ya. nggak sih? Oh, sangat berpengaruh. Kalau mereka mampu melakukan itu, apakah merubah nasib? Jawabannya iya, instan itu. Oh. Oke, instan. Tetapi itu bukan faktor utama. Ingat Oke. bahwa manusia itu masih punya karakternya, Benar, kepribadian. benar. Muka kamu ganteng, tapi rese banget orangnya, Iya. ya tetap aja jauhin orang, benar Iya, nggak? benar. Oke, kamu cakep, tapi orang jutek melulu, marah melulu. Mana ada cowok yang mau deketin kamu? Benar. Kayak gitu ya. Sio yang nasibnya bagus, yang Sio. bad sama perjodohan tahun ini apa aja sih kok? Oke, sio yang hoki tahun ini. Sio yang hoki kan tahun kelinci.
kelinci itu dalam peruntungan yang bagus adalah anjing yang pertama. Anjing pertama. Oke, hoki itu diartikan tetap butuh kerja keras ya Hana ya, pemirsa ya. Oke, tetap butuh usaha. Cuman usahanya itu nanti akan lebih banyak dilancarkan. Oke, banyak ada yang bisa membantu ya dalam hal karir maupun keuangan, banyak diberikan kesempatan. Betul. Ya, hoki itu diartikan seperti itu. Jadi sio anjing yang dari terbaik ya, sio anjing yang pertama, kemudian kedua sio kelinci, ketiga sio tikus, keempat sio kambing, dan kelima sio monyet. Oke. Kayak gitu ya. Oke, ini adalah keempat itu sio kerbau ya. Kemudian kelima adalah sio kambing. Sio monyet kayak gitu ya. Nah, kemudian yang sio yang kena ciong tahun ini, yaitu sio yang banyak mendapatkan banyak tantangan ya atau perubahan seperti itu di tahun ini, di mana yang harus kita perjuangkan ya, bukan berarti kita harus putus asa ya, kita harus lebih banyak ikhtiar, lebih banyak sabar. Oke, kemudian dan kalau pengen berubah selama ini tidak bisa. Pada saat kita kena ciong malah kita gampang berubah. Oke, contohnya misalnya kita punya toxic hubungan nih dengan pacar, tapi dia nggak mau putus-putus terus sama kita kan ya, oke? Benar. Jadi begitu kita ciong akan putus tahun itu. Oke. Atau kita punya tempat kerja kita mungkin punya hubungan dengan bos yang sudah kurang happy, tapi bos kita nggak mau pecat kita dan kita mau keluar juga susah banget. Nah, pada saat kita kena ciong itu kita bisa keluar dari tempat kerja itu. Oke, berarti nggak harus negatif. Nggak harus negatif, tetapi kita harus keluar dari zona nyaman kayak gitu loh. Benar. Ya, jadi bisa aja kita berhenti kerja untuk buka usaha kayak gitu. Ya, atau mungkin buka usaha kembali comeback ke dunia kerja. Oke, jadi adanya perubahan lah kita sebut ya. Jadi itu namanya ciong. Ciong bukan berarti sial ya. Ingat ya pemirsa ya. Jadi adanya perubahan dalam hidup yang drastis. Jadi pertama yang paling berubah drastis atau yang kita urutkan dari yang paling berat cobaannya adalah sio ayam. Kedua sio naga, ketiga sio kuda, keempat sio tikus, dan kelima paling ringan sio kelinci. Oke, jadi dengan demikian tikus dan kelinci satu sisi sionya hoki, tapi pun juga ada tantangan di tahun ini yang perlu diantisipasi. Nah, kemudian sio yang kebuka jodoh ya. Oke, kita lihat dulu ya contekannya. Iya, kok. Kalau bisa ada macannya kok ya. Request. Okay. Nah, sio yang hoki asmaranya bagus tahun ini adalah sio tikus, sio kuda, sio anjing, sio babi, dan sio kambing kayak gitu ya. Jadi yang sio yang hoki perjodohannya bagus bukan berarti kita duduk diam di rumah. Iya, harus tetap cari ya. Ya harus kita tetap usahakan kayak gitu ya. Kita harus usahakan, kita kalau bisa buka koneksi. Ya, misalnya ke orang tua, teman dan sebagainya untuk bisa mendapatkan kenalan yang baik atau minta teman seperti itu ya. Oke, dengan demikian kalau memang diartikan bahwa mereka membuka lebih banyak pergaulan ya tahun ini, maka akan setidak-tidaknya romance. Romance itu berarti nggak mesti harus jadian dulu. PDKT gitu ya. PDKT. Salah! Jadi demikian, kalau buat yang malu-malu bisa lewat aplikasi Kencan Buta ya. Benar-benar. Oke, kayak model Tinder dan kawan-kawan lah seperti itu ya. Nah, terus kemudian yang perlu diketahui juga bahwa semua sio tadi aku ngomong ya. By the way tadi sio yang hoki saya ulang ya. Anjing, kelinci, tikus, kambing, dan monyet ya. Oke. Nah, dengan demikian kalau memang kita sudah mendapatkan bahwa ada hal baik di tahun ini, maka kita lebih maksimalkan. Contoh dan kerja keras. Ya, dan itu bisa populer. Tadi sio yang lagi hoki. Bisa viral ya di sosial media. Viral dalam hal yang bagus ya. Iya, benar. Jangan gosipin orang viral juga viral juga. Bener, gitu ya. jahat tapi. Sedangkan sio yang tadi hokinya lagi kurang atau yang istilahnya banyak mendapatkan tantangan, bukan berarti putus asa, tapi lebih banyak persiapan. Ya, lebih banyak menghindari konflik, jangan cari ribut sama orang. Oke, serta kalau perjodohan yang bagus, banyak usaha dengan merawat diri. Oke, jadi kalau biasanya kemarin mukanya jerawatan kayak gitu ya, coba skincare lah ya. Oke. Kemudian kalau biasa berpakaiannya banyak pakai hitam, coba diubah pakainya warna-warni kayak gitu loh. Cerah-cerah gitu ya kok ya. Ya, coba yang biasanya rambutnya panjang dipendekin. Yang pendek mungkin harus dibotakin ya buat cowok kayak gitu. Oh, kirain yang cewek kok. Enggak, yang cowok dong. Ya karena Jeff Bezos kan botak tuh kaya tuh ya. Oke, ya jadi mana tahu merubah hokinya jadi kaya tahun ini ya kayak gitu. Jadi, makanya karena rambutnya sudah penuh sudah banyak yang rontok kayak gitu ya. Mantap lebih fresh kayak gitu ya, membuka hoki yang jauh lebih baik kayak gitu loh. Nah, terus buat pemirsa yang pengen tahu lebih detail tentang peruntungan sio, bisa buka alamat kita di bit.ly
ya bit.ly/Xiao2023. Show 2023. Ya, bit.ly ya /Xiao2023. Di sana kita sudah jelaskan dengan lebih lengkap mengenai peruntungan 12 Xiao dari umum, keuangan, karir, asmara dan kesehatan. Oke, 12 Xiao itu lengkap. Plus YouTube-nya juga ada. Nanti di Google saja YouTube-nya Feng Shui Consulting Indonesia. Oke, jadi mau yang versi filmnya juga ada, movie ya yang dari YouTube ataupun mau yang versi yang tertulis kayak gitu. Lengkap Akurat disana. itu berarti ya kok ya udah dipelajarin dulu gitu Ya, ya. moga-moga lebih akurat dari yang lain ya. Meskipun semua kecap nomor 1, tapi kita yakinkan ini jauh lebih akurat daripada metode yang lain ya. Contohnya seperti metode tarot seperti itu. Oke, mantap banget kok. Ini Terima banyak kasih. banget insight-insight yang aku dapat. Bahkan Sobat 7 dan kru-kru di sini banyak banget dia jadi tahu tentang Imlek. Xie-xie ya kok ya. Thank you. Ya, kungsi facai juga buat pemirsa yang merayakan dimanapun Kungsi berada. facai. Xing Ming Kuai Le. Ya, Makasih kok. sama-sama. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.